Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas notasi sigma part yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat notasi sigma. Simak terus video ini sampai akhir. Ada 6 sifat notasi sigma yang akan kita bahas. Yang pertama, sigma n sama dengan P sampai dengan Q UN sama dengan sigma K sama dengan P sampai Q UK. Untuk lebih memudahkan sifat ini, saya kasih contoh aja. Jadi misalkan saya punya notasi sigma. Sigma n sama dengan 1 gitu ya, sampai 3. 2n, gampangnya kan gitu aja ya. Berarti ini sama dengan, kalau kita jabarkan dalam bentuk deret, masih ingat ya, kita masukkan n-nya 1 sampai 3, mulai dari batas bawah sampai batas atas. Berarti yang pertama 2 kali 1, ditambah suku yang kedua berarti 2 kali 2, ditambah suku yang ketiga atau yang terakhir ya, kan sudah sampai batas atas, berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 1 plus 2 kali 2 plus 2 kali 3 ini bisa kita nyatakan pakai variabel lain yang bukan n. Misalkan saya pakai k. Berarti kan ini boleh saya tulis sigma k sama dengan 1 sampai 3, 2k. Kan sama aja. Kalau k-nya digantikan 1, 2 kali 1. Plus k-nya digantikan 2, 2 kali 2. Plus k-nya digantikan 3, 2 kali 3. Berarti kan sama aja seperti ini. Ya, jadi sigma n sama dengan 1 sampai 3, 2n sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai 3, 2k. Jadi yang berubah hanya variabelnya, n diubah menjadi k. Batas bawah dan batas atasnya sama-sama 1 dan 3. Fungsinya 2n berubah jadi 2k, cuman berubah simbol atau variabelnya gitu aja. Ya, jadi di sini sigma n sama dengan P sampai Q UN sama dengan sigma K sama dengan P sampai Q UK. Batas bawah sama-sama P, batas atas sama-sama Q. Fungsinya UN berubah jadi UK, variabelnya hanya berubah dari n menjadi k. Apakah harus menjadi k? Nggak selalu. Boleh kalian ubah menjadi variabel lain, kalian ubah menjadi m, menjadi p, terserah. Ya, yang penting batas bawah, batas atas, dan fungsinya sama. Ya, jadi hanya variabelnya yang berubah. Sifat yang kedua. Sigma n sama dengan P sampai dengan Q A dikali UN sama dengan A dikali sigma n sama dengan P sampai Q UN. Kalau kalian lihat di sini, yang berubah itu hanya A-nya. A-nya seperti keluar dari notasi sigma. Saya kasih contoh ya. Jadi misalkan saya punya notasi sigma n sama dengan 1 sampai 3, 2n gitu ya. Berarti ini kalau kita jadikan dalam bentuk deret, maka n-nya kita masukkan 1, berarti 2 kali 1, ditambah n-nya kita masukkan 2, berarti 2 kali 2, ditambah n-nya kita masukkan 3, 2 kali 3. Ini kan ya kalau bentuk deretnya. Nah, 2 kali 1 plus 2 kali 2 plus 2 kali 3 ini kalau menurut sifat matematika yang distributif, berarti 2-nya boleh kita keluarkan dari kurung, ya kan? Berarti 2 dikali dalam kurung 1 plus 2 plus 3. Gini kan? Ya, jadi di sini 2-nya kita biarkan di luar. 2 dikali 1 plus 2 plus 3 kita nyatakan kembali dalam notasi sigma. Berarti sigma n sama dengan 1 sampai 3. N, gini kan ya, 1 plus 2 plus 3 itu kan seperti ini. Ya, jadi sigma n sama dengan 1 sampai 3 2n sama dengan 2 dikali sigma n sama dengan 1 sampai 3 n. Karena 2-nya seperti keluar dari kurung. Ya, jadi sigma n sama dengan P sampai Q A dikali UN sama dengan A dikali sigma n sama dengan P sampai Q UN. Jadi A-nya seperti keluar dari notasi sigma. A itu seperti koefisien, ya. Harus angka, nggak boleh fungsi yang ada n-nya yang keluar. Nggak boleh, harus angka. 2, min 1, 3, atau berapapun. Koefisien dari ini kan 2n, koefisiennya 2. 2-nya boleh keluar. Kalau misalkan ini 3n kuadrat, ya bisa kita jadikan 3 dikali sigma n sama dengan 1 sampai 3, n kuadrat. Ya, pokoknya koefisiennya keluar dari notasi sigma. Oke? Kita ke sifat yang ketiga. Sigma n sama dengan P sampai Q UN sama dengan sigma n sama dengan P plus M sampai dengan Q plus M U n min M. Nah, untuk lebih memudahkan memahami sifat yang ketiga, saya kasih contoh ya. Misalkan saya punya notasi sigma n sama dengan 3 sampai 5 2n min 1 gitu ya. Kita coba jabarkan dalam bentuk deret, berarti ini kita masukkan n-nya 3 ya, berarti 2 dikali 3 min 1. 2
plus 2 dikali 4 ya, min 1, kemudian plus 2 dikali 5, min 1. Kita hitung 2 kali 3, 6, min 1 berarti 5. Plus 2 kali 4, 8, min 1, 7. Plus 2 kali 5, 10, min 1, 9. Kita dapatkan deret 5 plus 7 plus 9. Nah, sekarang coba kita kembalikan deret 5 plus 7 plus 9 ini ke dalam bentuk notasi sigma kembali, hanya batas bawahnya kita ubah menjadi 1 gitu. Kalau batas bawahnya 1, masih ingat caranya? Ini kan 5 plus 7 plus 9 ini kan deret aritmatika, plus 2 plus 2. Berarti sudah pasti ada 2n-nya. Atau kita misalkan di sini 2 kali 1, terus 2 kali 2, terus ini plus 2 kali 3. Masih ingat ya? 2 kali 1 itu 2. Biar jadi 5, berarti harus plus 3. Gitu kan? 2 kali 2, 4. Biar jadi 7, harus plus 3. 2 kali 3, 6. Biar jadi 9, harus plus 3 juga. Berarti bisa kita simpulkan di sini yang berubah kan 1, 2, sama 3. Berarti sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan 3. Fungsinya berarti 2n plus 3. Perhatikan di sini. Notasi sigma yang pertama dan notasi sigma yang kedua ini merujuk pada deret yang sama, yaitu 5 plus 7 plus 9. Nah, sekarang saya akan coba ubah bentuk notasi sigma ini menjadi notasi sigma yang semula, pakai rumus yang ini. Ya, jadi batas bawah dan batas atasnya kita jadikan 3 sama 5 lagi. Berarti ini sama dengan sigma n sama dengan, nah 1 biar jadi 3 harus ditambah 2. Berarti 1 plus 2. Atasnya, kalau batas bawahnya ditambah 2, maka batas atasnya juga ditambah 2, berarti 3 plus 2. Perhatikan ya, jadi di sini awalnya P dan Q ini 1 dan 3. Terus plus M ini plus 2 plus 2. U-nya yang awalnya UN menjadi UN min M. Jadi yang awalnya 2N plus 3, ini N-nya kita ganti dengan N min M. M-nya 2 kan, berarti N min 2. Berarti di sini bisa kita tulis 2 dikali N min 2. Jadi N-nya diganti N min M atau N min 2. Kan M-nya 2 tadi ya. Ditambah 3. Berarti sama dengan sigma N sama dengan 3 sampai dengan 5. 2 dikali N min 2 itu kan 2N min 4. 2N min 4 plus 3 itu 2N min 1. Kembali lagi ke notasi sigma awal. Maka di sini dengan contoh ini kita bisa buktikan ya. Buktikan kalau misalkan sigma N sama dengan P sampai dengan QN sama dengan sigma N sama dengan P plus M sampai dengan Q plus M UN min M. Perhatikan di sini hati-hati pada saat kalian terapkan UN min M ini kan tadi N-nya diganti dengan N min 2. Yang diganti itu N-nya. Jadi bukan 2N plus 3 secara keseluruhan dikurangi 2. Jadi 2N plus 3 min 2, gitu salah. Yang betul adalah 2 dikali dalam kurung N min 2. Jadi N-nya diganti dengan N min M. Atau dalam hal ini N-nya diganti dengan N min 2. Jadi 2 dikali dalam kurung N min 2, kurung tutup, plus 3. Oke, paham ya? Sifat berikutnya. Sigma N sama dengan P sampai dengan Q UN sama dengan sigma N sama dengan P sampai R UN plus sigma N sama dengan R plus 1 sampai dengan Q UN. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya punya notasi sigma. Sigma N sama dengan 1 sampai 6. 2N gitu. Berarti kalau kita jabarkan dalam bentuk deret, berarti kan kita masukkan N-nya 1 terus sampai 6 ya. Jadi 2 kali 1. Plus 2 kali 2, plus 2 kali 3, plus 2 kali 4, plus 2 kali 5, sampai yang terakhir 2 kali 6. Ini kan ya. Nah, kalau misalkan deret ini kita pecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama misalkan 3 suku yang pertama, yang ini. Ditambah kelompok yang kedua, 3 suku yang kedua, yang ini. Lalu antar kelompok ini kita buat notasi sigmanya. Maka kelompok pertama akan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 3. Ya cuma sampai 3 kan, 2N. Ditambah kelompok yang kedua berarti sigma mulai 4 sampai 6. Berarti N sama dengan 4 sampai 6, 2N. Gini kan ya. Berarti di sini bentuk notasi sigma ini bisa kita pecah menjadi 2 bentuk notasi sigma. Dengan batas bawah dan batas atas yang seperti berlanjut. Yang pertama batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Dilanjutkan 4, batas bawahnya 4 sampai 6. Tapi fungsinya sama-sama 2N. Makanya di sini sigma N sama dengan P sampai Q, UN, itu sama dengan sigma N sama dengan P sampai R, UN, plus sigma
N sama dengan R plus 1. Jadi ini R plus 1. Di sini 3, di sini 4 lanjutannya. 3 plus 1 kan 4, gitu ya. N sama dengan R plus 1 sampai Q, UN juga. UN-nya sama-sama fungsinya, yaitu dalam hal ini 2N. Oke, apakah harus baginya sama rata, 3 kiri, 3 kanan, atau 3 kelompok pertama, 3 kelompok kedua? Nggak harus. Boleh juga 2 sama 4. Ya, jadi mulai 1 sampai 2 dilanjutkan 3 sampai 6. Jadi boleh juga kita tulis seperti ini. Sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 2. 2N ditambah lanjutannya berarti kan 3 sampai 6 ya. N sama dengan 3 sampai 6. 2N. Boleh juga misalkan yang pertama sigma N sama dengan 1 sampai 4. 2N. Berarti lanjutannya 5 sampai 6. Sigma N sama dengan 5 sampai 6. 2N. Yang pasti di sini fungsinya sama-sama 2N. Oke, jadi paham ya? Ini adalah contoh dari penerapan sifat yang keempat. Sifat yang kelima, sigma N sama dengan P sama dengan Q UN plus minus Vn sama dengan sigma N sama dengan P sampai Q UN plus minus sigma N sama dengan P sampai Q Vn. Saya kasih contoh ya. Misalkan sigma N sama dengan 1 sampai 3. N kuadrat plus N. Kalau kita jabarkan dalam bentuk deret menjadi 1 kuadrat plus 1. Plus 2 kuadrat plus 2. Plus 3 kuadrat plus 3. Gini kan ya. Nah, ini kan penjumlahan. Penjumlahan kan komutatif. Jadi susunannya boleh kita tukar-tukar, boleh kita ubah-ubah. Berarti sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 1 plus 2 plus 3. Boleh seperti ini kan? Nah, di sini berarti kelompok yang pertama ini, kelompok yang kedua ini. Berarti kelompok yang pertama itu sigma N sama dengan 1 sampai 3 N kuadrat plus kelompok yang kedua berarti sigma N sama dengan 1 sampai 3 N. Ya kan? Jadi di sini sigmanya ini seperti masuk ke masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai 3 N kuadrat plus sigma N sama dengan 1 sampai 3 N. Ya, jadi sigma N sama dengan P sampai Q UN plus atau minus Vn sama dengan sigmanya masuk. Sigma N sama dengan P sampai Q UN plus atau minus sigma N sama dengan P sampai Q Vn. Ya, jadi seperti fungsinya dipecah. Sigmanya masuk ke masing-masing suku. Tapi batas bawah dan batas atasnya tetap P dan Q. Di sini tetap 1 dan 3. Oke? Kita ke sifat yang terakhir. Sigma N sama dengan 1 sampai K A sama dengan K kali A, di mana A ini adalah konstanta. Oke? Untuk lebih mudahkan memahami, saya kasih contoh lagi. Jadi misalkan saya punya notasi sigma N sama dengan 1 sampai 3. A itu kan konstanta ya, atau angka, misalkan 5. Nah, sigma N sama dengan 1 sampai 3, 5. Di dalam fungsinya ini nggak ada N-nya atau fungsi konstan. Berarti N-nya berapapun, mau N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, maka nilainya tetap 5, ya kan? Bukan 1 plus 2 plus 3, tapi tetap 5. Karena ini fungsi konstan. Berarti ketika N-nya 1, maka nilai dari fungsi itu adalah 5. N-nya 2 juga 5, N-nya 3 juga 5. 5 plus 5 plus 5. Atau sama dengan 3 kali 5, sama dengan 15. Dari mana 3 kali 5? 3 itu adalah batas atas. Batas atasnya 3. Di sini 3. Makanya di sini K kali A. K itu adalah batas atas dari notasi sigma. Nah, tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa sifat ke-6 ini hanya berlaku kalau batas bawahnya 1. Di sini N sama dengan 1 sampai K. Kalau misalkan batas bawahnya nggak 1 gimana? Gini, saya ambil contoh misalkan sigma N sama dengan 3 sampai 6, 2, gitu. Ini kan batas bawahnya 3. Berarti nggak boleh langsung K kali A atau 6 kali 2, 12. Nggak boleh. Harus kita ubah menjadi batas bawahnya 1. Pakai sifat yang ketiga. Sifat ketiga berarti ini sama dengan sigma N sama dengan 3. Agar menjadi 1 berarti harus dikurangi 2. Berarti 3 min 2. Kalau misalkan batas bawahnya dikurangi 2, berarti batas atasnya 6 ini harus dikurangi 2 juga. Fungsinya berarti UN, jadi UN min M. Berarti kalau di sini min 2 berarti UN min 2, UN plus 2. Tapi masalahnya di sini N kan harus diubah menjadi N plus 2.
fungsinya konstan, tetap 2. Ya berarti nggak berubah, tetap 2. Bukan 2 plus 2 loh ya, tetap 2, karena ini fungsi konstan. Tidak ada variabel n. Berarti ini sama dengan sigma n sama dengan 1. Atasnya berarti 4, 2. Kalau sudah seperti ini, boleh kita pakai rumus karena ini batas bawahnya sudah 1. Berarti ini kan tinggal K kali A atau 4 kali 2 atau sama dengan 8. Pembuktiannya, kalau misalkan notasi sigma ini kita jabarkan menjadi deret, berarti kalau N-nya 3, 2. Plus N-nya 4, 2. Plus N-nya 5, 2. Plus N-nya 6, 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Sama hasilnya. Oke, jadi ini adalah pembuktiannya ya, atau penerapannya juga, yaitu sifat yang ke-6, sigma n sama dengan 1 sampai k, a sama dengan k kali a, di mana a adalah konstanta. Perlu diperhatikan, di sini sifat yang ke-6, batas bawahnya harus 1. Oke? Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.